Jadi apa yang disampaikan hari ini bisa terjadi, bisa juga tidak. Menteri juga belum pernah kan, Kang? Belum, sempat dibahas, sempat ditawari juga. Kedewasaan itu tidak ditentukan oleh umur. Tapi apa yang membuat masyarakat tuh seolah-olah melihat pemimpin yang muda tuh masih khawatir gitu? Atau karena emang kaitannya sebenarnya sama dinasti politik misalnya. Jadi ya ini nerusin aja gitu. Maaf ya, dari orang di jalanan dengan orang kampusan nilai votingnya satu. Ini yang kenal, makanya Komeng, maaf ya, di DPD juara. Karena fotonya juga ya. Termasuk saya yang milih ya, saya bukan Mas Komeng, saya milih loh. Dan saya harus joget, nggak usah ngomong, cuman selfie, pilih saya, bisa. Jadi memang begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, lancar, dan banyak. Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat, membocorkan mengapa Partai Golkar lebih mengusung Kaisang dengan Yusuf Hamka dibandingkan dirinya. Kang Emil mengatakan, kedewasaan seseorang tidak dapat diukur melalui umur. Dalam perbincangannya kali ini, Kang Emil mengaku bahwa dirinya salah satu warga Jawa Barat yang memilih Komeng. Mari kita simak videonya bersama. Let's go. Oke, udah nyaman ya. Kan tadi kan kita ngomongin politik. Nah, semalam Pak Erlangga preskon, malah ada nama baru Pak Yusuf Hamka, katanya siap mendampingi Kaisang kalau maju gubernur. Padahal sebelumnya baru banget katanya Kaisang malah dipasangin sama Kang Emil nih. Tanggapannya apa? Begini, dalam proses perjodohan jangan berkesimpulan sebelum pendaftaran. Nunggu sampai awal Agustus. Pendaftaran itu kalau nggak salah 20-an Agustus. Oh, masih 20-an Agustus, oke. Sampai H-1 pengalaman saya ya. Iya. Itu nama bisa berubah. Jadi apa yang disampaikan hari ini bisa terjadi, bisa juga tidak. Kenapa? Karena para ketum-ketum partai ini kan masih berhitung. Masih berhitung, masih melihat survei dan lain-lain. Makanya bijaknya menurut saya, ya dinikmati aja proses pengumuman-pengumuman seperti ini kan. Menurut saya semua 50-50. Tapi Kang Emil tahu nggak yang semalam, kabar semalam? Tahu ya? Dibicarakan. Santai aja ya? Santai aja. Saya kan pada dasarnya di Jabar juga kan hasilnya baik ya. Iya, 40-an persen. Lebih. Terakhir lebih? Lebih. Kalau kepuasan publik kan ada di 90-an persen. 90-an persen. Kalau survei, kalau dia hanya 2 pasang, itu 50-60-an. Iya, besar. Iya. Tapi sempat dibicarakan di Jakarta dan belum diputuskan. Mungkin keputusannya masih di bulan Agustus. Jadi poinnya tunggu aja, menjelang baru mendekati kepastian. Tapi Kang Emil maunya kemana? Saya ikut pada koalisi Pilpres ini kan. Nah, koalisi Pilpres ini kan belum putus. Iya. Jadi saya mau di Jabar siap, Jabar karena siap. saya incumbent kan. Hati saya juga banyak di sana. Iya. Tapi kalau ada penugasan Jakarta melalui keputusan dan hitungan yang baik juga nggak ada masalah. Kenapa masih ingin terjun ke politik? Saya masih ada satu jatah lagi ya, kan jabatan kepala daerah itu kan 2 periode seperti presiden juga. Saya baru beres 5 tahun, kepuasan publik juga alhamdulillah. Ya sayang aja kalau 1 periode lagi untuk melahirkan gagasan-gagasan. Kan saya senang berinovasi ya. Kalau tidak diambil sayang aja. Jadi saya memutuskan mungkin fokus di gubernur antara Jawa Barat atau Jakarta. Tapi berangkatnya berarti dari Kang Emil ingin melakukan inovasi atau memang Kang Emil
ya saya ingin berguna lah gitu, ingin lebih bermanfaat. Sayang nih ada Kalau waktu itu mah, lagi gitu Mbak Mona bisa lihat track record saya ya. di Jawa Barat. Di Bandung, di Jawa Barat, kerja saya kan mengubah sesuatu, berimajinasi, bikin ini itu, bawaannya tuh pengennya kerja, bukan pencitraan 5 tahun selesai. Makanya waktu gubernur kan penghargaan ada 550-an. Berarti 550 ya award. Berarti sebanyak itu urusan yang dalam saya waktu 5 beresin. tahun ya. Dalam 5 tahun. Sebanyak itu problem before afternya yang kita rubah signifikan dan akhirnya diapresiasi dalam bentuk penghargaan. Ini sekadar contoh ya, menandakan saya itu pemimpin kerja gitu. Iya. Ya. Dan Jabar pernah, makanya saya bilang relatif mungkin tidak perlu beradaptasi kan. Nah kalau Jakarta itu memang dunia baru, tempat baru, butuh imajinasi baru, Iya. butuh etos kerja, mentalitas baru. Menteri juga belum pernah kan, Kang? Belum, sempat dibahas, sempat ditawari juga, Sempat tapi ditawarin. saya fokus. Ditawarinnya ini nanti atau Ya, sebelumnya ya. pernah? Bukan ditawari dalam artian resmi ya, Ya. tapi dalam perbincangan informal itu pernah disampaikan. Cuman tadi saya jawab, saya masih ada satu periode lagi ingin saya tuntaskan Jadi kayaknya lebih ingin ke kepala daerah. kepala daerah aja. Kang Emil berarti mulai politik kalau nggak salah umur 40-an ya? 2013 tuh usia saya 42 tahun. 42. Nah, menurut Kang Emil kalau kepala daerahnya usianya 30 emang udah matang kan? Relatifnya begini, kedewasaan itu tidak ditentukan oleh umur. Kadang orang muda lebih energik, lebih fresh, kan? Bung Karno juga jadi presiden kan usia 40-an, Iya. ibaratnya gitu ya. Ada kepala daerah, kepala negara di negara lain juga usia 30-an. Di Selandia Baru, di Finlandia, dan lain sebagainya. Jadi bagi saya bukan ukuran, asal dia punya kematangan dalam mengambil keputusan. Karena definisi pemimpin adalah decision maker. Iya, iya. Jadi dia pengambil keputusan untuk masyarakatnya di bidang pendidikan, kesehatan, keamanan kan. Nah, selama keputusannya baik, itu bisa. Nah, nasihat saya buat pemimpin yang muda, misalnya usia 30 ya, Usia 30 ya, 30-an. harus punya tim penasehat yang berpengalaman. penasehat. Katakanlah dianya kurang pengalaman di bidang tertentu. Saya lakukan itu. Saya punya penasehat politik, Bahkan Kang Emil juga Iya. punya ya? penasehat agama, nanti kalau isu-isunya agama kan, Iya. penasehat pertahanan, keamanan apa. Jadi wajah ke publiknya tetap si pemimpin itu, dan dia mempertanggungjawabkan pengumuman atau keputusannya, tapi di balik pengumuman dan keputusan, dia mendengarkan dulu masukan dari orang-orang yang sepuh, yang pengalaman. Jadi bisa metodenya begitu. Oke. Nah itu yang saya lakukan. Nah ini masukan buat pemimpin, kalau ditanya tadi apakah usia 30 bisa, tapi setiap yang ambil keputusan masukan saya, kalau boleh dia punya dewan pertimbangan, dewan penasehat. Jadi Kang Emil nggak antipati dengan pemimpin muda gitu ya? Enggak lah, saya juga. Sekarang banyak juga sih ya Kang ya, di Iya. perusahaan. Dan ini kan hak demokrasi ya. Demokrasi. Artinya rakyat memilih dan rakyat harus menerima pilihan itu. Iya. Kalau rakyat memilih pemimpin muda usia, ya terima kalau ada dinamika-dinamika yang dihubungkan dengan pengalaman ya. Tapi apa yang membuat masyarakat tuh seolah-olah melihat pemimpin yang muda tuh masih khawatir gitu? Atau karena emang kaitannya sebenarnya sama dinasti politik misalnya. Jadi ya ini nerusin aja gitu. Nah, demokrasi kita kan demokrasi one man one vote. Jadi dari orang di jalanan dengan orang kampusan nilai votingnya satu. Mau dia profesor, dinilainya cuma satu. Dengan segala teori. Dengan segala pertimbangan dia Yang gitu nyoblos, ya, maaf ya, senang karena joget-joget aja misalkan, nilainya juga satu. Jadi artinya dalam alam demokrasi ini diterima aja hasilnya bahwa pemimpin apapun ya, selama dia memenuhi syarat dan dipilih, ya terima aja.
tinggal kita doakan, tinggal kita kawal setelah dia dipilih. Tolong keputusan-keputusan tentang masyarakat jangan blunder, harus arif, bijaksana, kan begitu. Dan saya hanya mendoakan mereka yang sudah terpilih di usia muda, tolong buktikan bahwa usia muda tidak jadi halangan. Jangan malah memperkuat persepsinya. Gitu kan, bahwa pemimpin muda banyak blundernya, bikin khawatir karena tidak pengalaman dan lain sebagainya. Makanya nasihat saya adalah bikin tim penasehat setiap mengambil keputusan. Ini saya mau follow up, saya pernah nonton Kang Emil bilang demokrasi kita itu ya masyarakat memilih yang dia sukain. Betul. Akhirnya ada Marcel anggapnya, atau artis-artis yang lolos dan suaranya besar. Bagi saya ya Kang, mungkin banyak juga anak muda yang ini kok malah mengkhawatirkan. Kita kan, mereka kan perwakilan kita gitu. Terus kita berharap dengan mereka, tapi kondisinya faktanya memang ternyata yang pintar itu kalah sama yang gimmick gitu, yang Sekarang pertanyaannya, kenapa menang? dipilih. Karena dipilih. Nah itu, jadi pertimbangan apa yang waktu memilih? Ada orang golongan waktu milih banyak pertimbangan, seperti Mbak Mona kan, harus pintar, harus berkapasitas. Tapi sebagian mungkin juga jumlahnya tidak sedikit. Ini yang kenal, makanya komeng, maaf ya, di DPD juara. Karena fotonya juga ya. Termasuk saya yang milih ya, saya bukan Mas Komeng, saya milih loh. Karena banyak pilihan. Ingat tuh Komeng tuh. Ini contoh saya, banyak pilihan, bingung, lihat ada yang lucu, udah ini aja. Nah jadi disukai itu nomor satu, bahwa dia berkapasitas, pintar, cerdas itu bonus. Nah doa kita kan, orang itu harusnya seimbang, dikenal, disukai, berkapasitas, pintar, idealnya begitu. Tapi kenyataannya kan nggak begitu. Nah bagaimana Kang biar demokrasi kita itu ya? Nah, kalau ditanya gimana cara memperbaiki, ya podcast ini salah satunya. Oke. Seminar-seminar, konten-konten di TikTok jangan hanya bercanda aja kan. Ada konten pendidikan politik, curhatnya Mbak Mona tadi dibikin dengan cara yang masuk ke pikiran Gen Z misalkan ya. Jangan kayak menggurui misalkan. Itu. Kenapa? Karena demokrasi kita usianya masih muda. Di usia muda ini, kan peraturan KPU berubah-berubah, betul? Tiap 5 tahun. Iya. Itu Ini tahun kemarin kan juga berubah. Menandakan demokrasi kita itu masih muda, masih masa transisi. Jadi bukan melemah ya sebenarnya ya? Bukan soal melemah, ini cerminan kita. Cerminan kita. Kita hidup oleh kesepakatan kita. Jadi kalau ada yang komplain, ya udah kesepakatannya kan begini. Kalau termasuk gemoy-gemoy itu Kang? Iya, saya kan pasangan 02 iya, kubunya. Saya kaptennya Jawa Barat. Saya amati perilakunya. Ada golongan pemilih yang mau serius. Ya kita kasih dengan seminar, dengan visi misi Anastacita ya, kalau Pak Prabowo itu 8 visi misi. Ada golongan yang nggak mau serius, Mbak. Saya datang ke kampanye itu, saya nggak mau dengar pidato para pejabat. Pak, saya cuma ingin senang-senang, saya suka dengan Pak Prabowo, Mas Gibran. Maka kita bikin untuk market yang golongan tidak mau serius, ya dengan joget. Jadi memanfaatkan itu dong, bukan mengedukasi berarti? Enggak, artinya dalam perhelatan kompetisi kan maunya menang pokoknya. Menang gitu. Nanti tinggal pembuktian dalam 5 tahun, janji-janji menaik kelaskan bangsa ini melalui programnya, kita kawal sama-sama. Tapi nanti cara berkampanye pilkada nih kayaknya mungkin berubah juga nggak Kang? Melihatnya gimana? Sama. Dari pilpres kemarin, enggak ya? Saya akan kombinasi antara serius, saya bisa pidato serius, dan saya harus joget, nggak usah ngomong, cuman selfie, pilih saya, bisa juga. Jadi memang begitu. Iya. Mau nggak mau ya Kang? Mau nggak mau. Masih begitu ya? Karena kalau saya kampanyenya serius, di golongan yang nggak mau serius, nggak masuk juga. Iya. Buang-buang energi.